Viral di media sosial, seorang penumpang Transjakarta mengalami dugaan pelecehan seksual saat tertidur di dalam bus rute 1A Balai Kota Pantai Maju di kawasan Pantai Indah Kapuk. Perhatian berikutnya. Tidur tadi ngantuk. Orang dari bapaknya melek tuh. Periksa kembali surat bawaan Anda. Saya mau ini tanggal-tanggal ini. Langkah terimitasi. Saya udah dapat buka bapak ya. Sorry. Please check your belongings and sit carefully. Saya udah dapat buka bapak. Enggak, saya sorry, minta maaf. Tadi mau ngapain? Saya tukar tangan saya. Kejadian berawal ketika korban terbangun dan mendapati bagian tubuhnya disentuh terduga pelaku yang duduk di sebelahnya saat berada di bus Transjakarta. Saya ketiduran, saya nggak Enggak, dia melek. Pas saya bangun dia melek. Dia begini ke kaki saya, Pak. Awalnya pelaku mengakui dan meminta maaf, namun kemudian pelaku membantah saat penumpang lain dan petugas Transjakarta mengetahui kejadian tersebut. Petugas Transjakarta kemudian menangani insiden tersebut dan meminta pelaku turun dari bus. Terkait insiden ini, penumpang, khususnya perempuan, diimbau untuk tetap waspada saat menggunakan transportasi umum. Enggak, saya sorry, minta maaf. Tadi mau ngapain? Saya tukar tangan saya pegang. Jangan saya mau pegang kamu. Pemirsa, sebuah insiden kebakaran terjadi di area Rumah Sakit Umum Daerah Banten. Sebuah mobil terbakar di area parkir sempat membuat pasien dan keluarganya panik. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kejadian ini memicu pertanyaan terkait sistem keamanan di rumah sakit. Pak Herman, di bawah Herman yang di bawah Herman. Ada api di bawah tuh. Satu unit minibus tiba-tiba terbakar di area parkir RSUD Banten, Kota Serang. Kejadian ini sempat memicu kepanikan pasien dan keluarga yang sedang menunggu pelayanan medis. Warga takut api di kendaraan itu akan merambat hingga ke rumah sakit. Petugas keamanan dan staf rumah sakit segera melakukan penanganan dengan menggunakan alat pemadam api ringan. Beruntung api berhasil dipadamkan sehingga tidak merambat ke tempat lain. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik di bagian mesin mobil. Satpam itu saya lihat sempat madamin mobil itu supaya nggak, karena kan parkirannya rame ya, posisinya lagi rame, sebelah kiri kanan tuh banyak mobil gitu, lagi banyak parkiran tadi siang. Berarti yang nengok warga sini pada panik ya, gimana? Ya tadi juga ada sempat panik ya, ada beberapa keluarga pasien juga panik yang bawa keluarganya ke rumah sakit RSUD Banten ini. Tak ada korban akibat kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Terserempet bus Transjakarta, sebuah sedan mewah yang dikemudikan seorang perempuan muda rusak berat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Mobil kehilangan kendali usai diserempet hingga akhirnya menghantam separator Transjakarta. Mobil jenis sedan mewah ini sudah dalam kondisi rusak berat di bagian depan usai mengalami kecelakaan di Bundaran HI Menteng, Jakarta Pusat pagi tadi. Kerusakan terjadi pada bagian bemper depan serta ban sebelah kanan mobil yang pecah. Kecelakaan bermula saat mobil yang dikemudikan seorang wanita muda melaju dari arah Sudirman menuju Harmoni. Saat melintas Bundaran HI, mobil kehilangan kendali dan menabrak separator busway. Pengemudi sedan mengaku kecelakaan terjadi usai dirinya diserempet oleh bus Transjakarta. Bus yang melaju kencang di sisi kanan menyenggol kendaraannya hingga kehilangan kendali dan akhirnya menabrak separator busway. Iya, Sisi Bar Kemang. Nah, ini mau ke arah mana, Kak? Mau pulang ke rumah. Mau ke rumah. Ini mobil kenapa, Kak? Iya, memang nabrak aja apa. Nabrak apa emang, Kak? Bis. Kebetulan tuh bis tuh selalu pertama nyerempet saya oke, no problem. Tapi kali ini kayak ini luar biasa sih menurut saya. Cuma nanti proses hukum aja. Kan ada CCTV juga. Kayak bis Transjakarta deh. Iya. Nabrak dari belakang atau gimana Kak? Tadi Kak kesenggol Samping. Kendaraan yang terlibat bus Transjakarta dengan mobil kendaraan roda 4. Ya. Tidak ada korban jiwa, hanya materi saja, kerugian materi. Itu sudah kami limpahkan ke pihak Gakum untuk penanganan kecelakaan lalu lintas. Guna kepentingan penyelidikan, pengemudi beserta kendaraannya kemudian dibawa petugas ke unit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya.
Pemirsa, polisi menangkap 2 pelaku premanisme yang melakukan pemerasan terhadap pedagang kaki lima di kawasan Banjir, Kanal Timur, Jakarta Timur. Peristiwa tersebut viral di media sosial setelah korban merekam langsung upaya pemalakan dan penganiayaan yang dilakukan kedua pelaku. Bang, woi. Iya, Bang. Udah. Ah, ya. Kenapa? Apaan? Doh, cuman, woi. Kenapa? Udah, lu nantangin, ya kan? Nantangin. Orang ini di sini semua. Kita sini semua. Bang. Nah, kita di sini semua. Josai Mugung Lading, yo. Ya. Josai Mugung Lading. Nah. Bang, iya, Bang. Kita sini semua ya. Yo, Josai Mugung Lading, yo. Masalah. Polisi menangkap 2 preman yang memalak dan menganiaya pedagang kaki lima di kawasan Banjir, Kanal Timur, Durensawit, Jakarta Timur hingga mengalami luka di bagian hidung. Aksi kedua preman tersebut sebelumnya viral di media sosial karena mengaku sebagai penguasa di kawasan tersebut. Pelaku menganiaya korban yang merupakan pedagang karena menolak memberikan uang kebersihan Rp250.000. Korban juga sempat diancam pelaku menggunakan senjata tajam. Kapolres Jakarta Timur, Kombes Pol Alfian Nurizal mengatakan saat ini kedua pelaku telah ditangkap dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dan alhamdulillah hari ini untuk kedua pelaku inisial SA dan SR sudah kami amankan. Ya, tadi disampaikan bahwa saudara untuk SR ini meminta untuk uang daripada jasa dalam melakukan dagang di BKT, namun dari korban meminta untuk tanda bukti atau aturan, dan sehingga yang bersangkutan tidak terima. Akhirnya ada sekelip paham, terjadilah di mana untuk SA melakukan tindakan kekerasan. Pelaku berinisial SH, 52 tahun, warga Kecamatan Durensawit, berperan meminta uang kebersihan kepada korban dengan disertai ancaman senjata tajam jenis pisau. Sementara pelaku lainnya, SA, 36 tahun, seorang tukang parkir, melakukan kekerasan fisik dengan cara menyundul korban hingga menyebabkan luka pada hidung korban. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, hari pertama tahun 2026 ini diwarnai dengan tawuran antar remaja di kawasan Klender, Jakarta Timur. Mereka saling lempar petasan dan kembang api. Tawuran terjadi di flyover Klender, Jakarta Timur di malam pergantian tahun. Para remaja ini saling lempar petasan dan kembang api pada tengah malam. Video aksi tawuran ini direkam oleh pengendara yang melintas di lokasi. Aksi tawuran antar remaja ini membuat arus lalu lintas macet. Aksi serupa juga terjadi di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur saat malam pergantian tahun. Sekelompok remaja saling lempar hingga membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi macet total. Aksi tawuran ini terjadi di Jalan Raya Bogor Ciracas, Jakarta Timur. Sekelompok pemuda saling lempar petasan bahkan batu. Akibat tawuran ini arus lalu lintas macet total hingga membuat pengendara putar arah. Kita ke informasi lain, pemirsa, kelebihan kapasitas gunungan sampah setinggi 40 meter di TPST Bantar Gebang, Bekasi longsor. Akibatnya 3 truk sampah tertimbun longsor. Mobil Mang Coy kena ulah buang kadang, urukan sampah Mang Coy diharap tah. Ya mobil tah. Ilu mobil pusat. Gunungan sampah di zona 4 TPST Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, longsor pada Rabu siang. Longsor sampah setinggi 40 meter ini juga menghantam 3 truk sampah yang sedang mengantri hingga terjatuh ke sungai. Allah, astagfirullahaladzim. Bantuan. Salah satu sopir yang berada dalam truk saat kejadian ikut terseret. Mang, itu ya. Tolongan itu jalan mana? Beruntung, sopir berhasil selamat. Longsor sampah di TPST Bantar Gebang sudah sering terjadi karena kapasitas berlebih. Ya memang overload, kemudian penataannya kurang bagus, ditambah air hujan, nah, kan jadi berat tuh. Ini udah keberapa Bang kalau Abang tahu?
Ya belum lama ini, kira-kira sebulan yang lalu juga longsor itu di zona 2. Oh ya, sempat yang ada luka-luka sopir juga itu ya. Pasca longsor, 8 alat berat diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi truk yang tertimbun sampah. Proses evakuasi dilakukan dengan menata ulang gunungan sampah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.